Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar, bertemu lagi dengan Bapak di sini, Liapin, di channel yang keren abis ini. Gimana kabarnya sobat pintar? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat bukan? Nah, baik sobat pintar, kita berbincang-bincang mengenai PJJ ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cepat berlalu pandemi COVID-19 ini dan kita bisa bertemu kembali ke sekolah kita untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru. Sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, puji dan syukur hari ini kita masih bisa bersama-sama di channel yang keren abis ini untuk saling bertatap muka. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan kita dimanapun kita berada. Kalau kita keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan, karena apa? Allah sangat menyukai orang-orang yang al-mutahhirina, orang-orang yang bersuci, suci hatinya dan suci juga jasmaninya, sering berwudu, sering mencuci tangan. Ya, baik, kita akan lanjut pembelajaran hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silakan saksikan video yang satu ini, perhatiin baik-baik, pahami apa yang ada di video ini. Ya, silakan menyaksikan. Baik, peserta didik kelas 7 sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari pembelajaran hari ini kita mulai memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Ini mengenai sholat Jum'ah. Baik, kita lihat pembelajaran hari ini. Ini sholat Jumat ini atau sholat itu wajib hukumnya bagi yang mengaku dirinya beragama Islam. Kenapa? Di dalam surat 2 ayat 42 Allah katakan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Artinya sholat itu sangat luar biasa pentingnya, dan itu merupakan rukun Islam yang keberapa pasti peserta didik tahu. Jadi kita lihat potensi inti hari ini menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut, itu KI satunya, KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan lain sebagainya. KI 3 yaitu KI pengetahuannya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Oke, lihat, nah ini indikatornya, atau kalian harus bisa mengerti tentang apa ini. Kalau KI satunya tadi bisa menjelaskan tentang sholat Jumat, hukum dasar sholat Jumat, syarat mendirikan sholat Jumat. KI 2-nya menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, pengetahuannya menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat, terus mempraktekkan sholat Jumat. Ya, ini kalau kita bertatap muka, kalau tidak bertatap muka nanti membahas yang lain. Sobat semua, nah di sini pertanyaan, apa itu sholat Jumat? Nah, sholat Jumat itu sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Jadi sholat Jumat ini dilaksanakan seminggu sekali, cuman hari Jumat doang. Jadi luar biasa, sangat wajibnya ini ya. Bahkan daripada kalangan ulama ada mengatakan 3 kali kita meninggalkan sholat Jumat maka kita termasuk orang kafir. Nah, coba kita lihat dalilnya tentang sholat Jumat. Di sini Allah katakan dalam sholat Jumat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, idza ketika nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, ketika apabila diserukan nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillahi wa dzarul bai', kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah wa dzarul bai', jual beli. Misal nih kita lagi asik ketika kita mendengar sudah mau sholat Jumat, sudah tinggalkan saja itu, langsung kita bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus lanjut, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum, yang demikian itu, khair, baik, khairul lakum, lebih baik bagi kalian atau bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Nah, jadi sholat Jumat ini luar biasa pentingnya, terutama khususnya bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Artinya yang sudah balik, yang sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar, maka dianjurkan, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Nah, Pak, misalnya ada perempuan mau sholat Jumat, boleh nggak? Boleh, hukumnya sunnah. Boleh dilaksanakan, kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa. Lanjut ya. Nah, di sini ada syarat wajib sholat Jumat. Apa syaratnya? Yang pertama, tentu pasti dong, dia harus beragama Islam. Yang kedua juga dia harus balik, artinya dewasa. Dewasa di sini artinya bisa memisahkan mana yang baik dan yang benar. Anak-anak tidak diwajibkan, tapi boleh ikut. Kalau anak-anak kita taruh di pinggir, atau adik kita ikut, kita taruh di paling pinggir agar tidak mengganggu yang lain, boleh ikut. Yang kedua tentu dia harus berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat Jumat. Tapi nggak tahu juga kalau ada orang gila mau sholat Jumat, tapi dia tidak wajib. Tentu laki-laki, nah perempuan tadi tidak wajibkan. Tentu sehat, dalam keadaan sehat walafiat, nggak sakit, ya kan? Nah, Pak, ini ada nih Pak, ini orang Islam, sudah dewasa, berakal, laki-laki. Nah, mungkin dia sehat, Pak. Nah, mungkin dia lagi halangan atau apa kali. Yang kedua, menetap. Musafir. Lihat dulu musafirnya. Musafir itu kan ada syarat perjalanannya. Itu menetap. Ya, tadi syarat wajibnya ya. Udah tahu ya. Sekarang syarat sah sholat Jumat. Nah, apabila sholat Jumat itu bilang sah, lihat dulu syaratnya. Tadi syarat wajibnya sudah, wajib ini harus nih. Ini syaratnya sah. Sah dikatakan sholat Jumat itu yang pertama, tempatnya dilaksanakan di tempat sholat Jumat ya, dilaksanakan di masjid terutama ini. Kalau tidak ada masjid, mungkin tidak ada masjid, boleh di lapangan. Terus harus berjamaah. Kalau sendiri nggak bisa sholat Jumat, atau 2 orang. Berjamaah itu kurang lebih ya, berjamaah lebih dari 1 orang kalau berjamaah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu kurang lebih 40 orang untuk sholat Jumat. Yang kedua dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau waktu asar udah lewat sholat Jumatnya. Nah, sholat Jumat ini ada kelebihannya apa? Sebelum sholat dilaksanakan, sebelum sholatnya dilaksanakan ada khutbah, yaitu 2 khutbah sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Oke, kita lanjut nih, rukun khutbah Jumat. Ini rukun ini tidak boleh tidak, harus ini. Kalau salah satunya tidak ada, berarti sholat Jumatnya batal. Yang pertama, khotib. Rukun khutbah khotib ketika dia berdiri di mimbar, yang pertama dia harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa puji-pujiannya? Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu puji-pujian. Yang kedua membaca sholawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baru sah itu. Puji-pujian, hamdalah, membaca sholawat. Yang ketiga mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang keempat dia berwasiat. Apa wasiatnya? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiatnya. Yang kelima baca Quran, boleh juga tadi yallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu Al-Qur'an juga. Yang keenam ini di khutbah kedua dia biasanya membaca doa untuk semua umat Islam. Apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu enam-enamnya harus ada pada diri seorang khatib ketika khutbah Jumat. Kalau salah satunya tidak ada, maka salat Jumatnya gugur atau batal karena rukunnya tidak cukup. Nah, kita lihat tadi sudah rukun khutbah Jumat. Nah, sekarang syarat khutbah Jumat. Apa syaratnya? Yang pertama, khutbah dilaksanakan tepat siang hari. Saat sudah azan, nah materi naik itu langsung kita melaksanakan khutbah. Khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Boleh duduk? Boleh kalau nggak mampu. Kalau mampu ya berdiri. Terus khotib yang nyampein khutbah itu namanya khotib. Dia harus duduk dulu. Selesai khutbah pertama dia duduk sebentar, baru lagi. Yang kedua, khotib harus menyampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Tahu apa yang disampaikan, apa yang dimaksud oleh khotib itu, Jumat tahu. Yang ketiga, khutbahnya harus secara berturut-turut. Jarak antara yang pertama dan yang kedua. Tentu khotibnya harus suci dari hadas dan najis. Khotibnya juga harus menutup aurat. Kalau khotib tidak menutup aurat, kacau sholat Jumatnya. Bukan sholat Jumat, malah buka. Kita lanjut lagi. Di sholat Jumat ini juga ada sunnahnya sholat Jumat. Apa sunnahnya sholat Jumat? Yang pertama, kita sunnah melakukan mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Mandi sunnah kan, dengan niat sunnah mandi. Terus memakai pakaian yang bagus, yang paling bagus, dan disunahkan berwarna putih. Terus pakai wangi-wangian. Ini wangi-wangiannya ini non alkohol ya, bukan yang alkohol yang Axe atau segala macamnya itu. Ini yang non alkohol ya. Terus memotong kuku, kalau kukunya panjang, menggunting kumis, nyisir rambutnya. Terus kalau sholat Jumatnya misalnya jam 11.50 atau 55, jangan kita pergi jam 11.56. Kalau perlu jam berapa? Jam 11 kita sudah berada di masjid, duduk, sholat tahiyatul masjid, membaca Quran. Tuh kan, sholat tahiyatul masjid sunnahnya. Terus membaca Quran, zikir, sholawat lah di situ, memperbanyak doa dan sholat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di hari Jumat itu hari yang sangat istimewa. Hari Jumat itu dibilang juga Sayyidul Ayam. Kenapa dibilang rajanya hari? Karena di hari Jumat itu bumi dan langit ini Allah ciptakan, dan juga di hari Jumat nanti bumi dan langit ini Allah hancurkan. Makanya di dalam hari itu ada 7 hari dan 1 hari rajanya hari, bukan yang lain. Nggak penting harinya, tapi rajanya hari. Begitu juga di dalam bulan ada 12 bulan, tapi 1 bulan yang menjadi rajanya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, tadi sudah Bapak singgung sedikit. Nih yang dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Nih perhatiin baik-baik nih, jangan cari-cari alasan ya. Yang dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang pertama sakit, ya kan? Sakit gimana dong kalau diinfus? Ya, tetap dia harus sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, bencana alam. Nah ini tidak boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap harus sholat zuhur. Musyafir yang melakukan perjalanan jauh tidak untuk maksiat juga diperbolehkan, bukan tidak wajib ya, diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Ini kita lihat sunnah khutbah Jumat. Sunnahnya yang pertama, khutbahnya dilaksanakan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi dari jemaah dikit tuh. Yang kedua,
khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, jelas, dan mudah dipahami. Terus khatib menghadap para jemaah, bukan membelaangi, bukan kayak seperti imam. Ini khutbah baru kita menyampaikan nasihat. Terus khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Boleh ya, itu sunnahnya. Terus khatib juga menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat, dan wasiat. Ini urut ini. Terus jemaah sholat hendaknya duduk diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Khatib hendaknya memberi salam. Khatib hendaknya duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengar azan yang kedua. Pas udah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, khatib naik nih, dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia duduk. Muazin dilanjutkan dengan azan. Azan yang kedua ini biasanya dengan suara yang tidak terlalu keras disampaikan. Itu tadi sunnahnya. Ini adab sholat Jumat. Ini adabnya sholat Jumat, adabnya sholat berjamaah, sama juga nih kurang lebih. Meluruskan shaf itu dilurusin, depan lurus nih. Yang diisi bukan samping kiri, samping kanan, tapi yang diisi dari tengah-tengah imam dulu, baru menyebar ke kiri dan ke kanan diisi biar seimbang. Bukan yang ujung sama ujung yang tengah kosong, ya. Kalau kita ada sholat berjamaah, mau sholat Jumat atau sholat apapun berjamaah di masjid, mau sholat maghrib, isya, subuh, kita isi yang tengah dulu dekat imam, baru menyebar ke kiri atau ke kanan, bukan dari ujung baru ke tengah, ya. Itu yang lebih baik. Nih, safnya itu harus lurus, ya. Tidak berbicara satu kata pun ketika khatib sedang khutbah. Jadi jemaah ini dilarang mengucapkan berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, menyampaikan wasiatnya di hari Jumat itu. Nah, itu tadi adabnya. Terus hikmah sholat Jumat. Apa hikmah sholat Jumat ini? Pertama, menguatkan tali silaturahim. Tadi kalau tetangga yang ada jarang bertemu, ketika dia libur punya kesempatan dia bertemu ke masjid. Nah, ini saling silaturahim. Mencari berkahnya Allah. Karena kita bersama-sama di hari Sayyidul Ayam ini, di hari Jumat ini, insya Allah ketika kita bareng-bareng berdoa, Allah kabulkan, Allah ijabah doa kita. Meningkatkan semangat ibadah. Lihat, yang lain teman-teman pada pergi ke masjid, masa kita tidak. Yang kedua tentu melipatkan pahala, karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Terus yang terakhir membiasakan diri untuk kita disiplin waktu. Nah, ketika sholat Jumat jam berapa, kita sudah mempersiapkan diri jam berapa pergi. Bukan orang ketika sudah azan kita baru ke sholat Jumat, ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan mungkin, ya. Nanti di link di YouTube ini di bawahnya ada link berupa Google Form. Silakan kamu kerjakan, lembar kerja peserta didik, ya. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, selalu kita diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan semoga kita dijauh dari segala virus, macam virus, terutama khususnya virus pandemi COVID-19 ini, ya. Bitaufiq wal hidayah wa ridwannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi peserta didik sudah menyaksikan video yang cukup luar biasa, video pembelajaran mengenai sholat Jumat, ya. Baik, mungkin Bapak ingin menyampaikan, masih ingat kan, sholat itu adalah rukun Islam yang nomor 2. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah, syahadat dan sholat ini tidak bisa tidak. Kalau orang tidak bersyahadat berarti dia belum Islam, dan kalau orang belum sholat juga dia belum muslim. Tapi kalau zakat, kalau dia nggak punya, bisa ditunda, puasa bisa, haji apa lagi. Tapi kalau yang pertama dan kedua ini tetap, ya kan, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Ada yang tahu? Kata Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin. Artinya, bahwa arkanul Islam, buniyal islamu ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Apa kata Rasul? Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah
Terus ada Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua nih. Yang kedua apa? Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Terus wa ita'iz zakata, terus tunaikanlah zakat, bayar zakat. Wa shaumi ramadhana, puasa pada Ramadan. Dan wal hajjil baiti man istata'a ila sabila. Ya, itu tadi. Jadi kesimpulannya, salat Jumat itu sangat penting dan wajib hukumnya bagi laki-laki. Ya, mudah-mudahan ini yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah dimanapun kita berada, dan apa yang kita lakukan selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dicatat Allah sebagai amal ibadah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.